Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan kali ini, edisi khusus ya. Jadi beberapa waktu sekali ada edisi, saya membuat edisi khusus. Sebelum kita memulainya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel ini. Semoga teman-teman dilimpahi kesehatan, dan juga saya ucapkan selamat datang. Semoga mendapatkan manfaat dan terhibur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita atau apapun yang saya bagikan. Karena sebelumnya kita telah membahas masalah Dajjal juga Imam Mahdi, maka di sini saya akan membahas sedikit saja mengenai Ya'juj Ma'juj, karena tiga ini masih saling berkaitan ya. Jadi keluarnya Imam Mahdi lalu disertai dengan keluarnya Dajjal yang kubro, yang terakhir atau yang paling utama, dan kekalahan Dajjal ini akan memicu munculnya Ya'juj Ma'juj yang paling besar. Maksudnya Ya'juj Ma'juj telah keluar, tapi yang paling utama akan keluar setelah kekalahan Dajjal. Nah, siapa sebenarnya bangsa Ya'juj Ma'juj? Sebenarnya dari awal abad pertama Masehi, bahkan sebelumnya, dimulai dari para penulis-penulis Yahudi dan juga para sejarawan masa lampau, itu telah mengidentifikasi bangsa Ya'juj Ma'juj sebagai bangsa yang dikurung Alexander di belakang pegunungan Kaukasus ya. Jadi sebenarnya itu bukan hal baru lagi, tetapi identitas bangsa ini terus berubah. Ketika agama Kristen menyebar di wilayah Romawi dan mereka mulai menganut agama Kristen, identitas bangsa ini mulai berubah lagi. Awalnya mereka mengidentifikasi bangsa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa seperti bangsa Viking, bangsa Han, bangsa Khazar, bangsa Mongol, bangsa Turani, kabilah-kabilah nomaden di Eurasia, dan ke-10 suku Israel yang hilang. Tetapi semakin ke sini, bangsa-bangsa di utara pegunungan Kaukasus ini banyak yang menjadi bangsa Kristen ya, sehingga tiba-tiba mereka tidak lagi disebut sebagai bangsa Ya'juj Ma'juj, dikarenakan mereka telah berubah menjadi beragama Kristen, sehingga identifikasi bangsa ini bergeser lagi ke bangsa Turki dan bangsa-bangsa Mongol yang ketika itu telah masuk Islam. Dan belakangan malah diidentifikasi bangsa Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Arab ya. Bangsa Arab dan bangsa-bangsa Islam yang sama sekali berbeda dari tulisan atau catatan sejarah mereka di awal-awal masa sebelum Masehi, atau bahkan di awal Masehi, atau ketika di awal-awal masa penyebaran agama Kristen. Karena ketika itu bangsa-bangsa di utara, di belakang pegunungan Kaukasus, masih menjadi bangsa barbar dan bahkan disebut bangsa yang najis, sehingga mereka tidak sungkan untuk menuliskan bahwa bangsa itu adalah bangsa
Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan catatan-catatan yang dicatat oleh orang-orang sejarawan atau penulis-penulis Yahudi sebelumnya. Menurut Roman Alexander, catatan atau buku Roman Alexander, Ya'juj and Ma'juj adalah raja-raja pemimpin bangsa-bangsa najis yang dihalau Alexander ke daerah balik sebuah celah gunung ya. Jadi di pegunungan Kaukasus itu ada celah-celah, salah satunya celah Darial dan juga celah di samping Laut Kaspia ya. Itu semuanya pada masa lampau di dalam sejarahnya ditemboki atau dibuat benteng yang tinggi untuk menutupi celah tersebut, yang dilakukan semenjak Cyrus the Great, Raja Persia yang agung, lalu juga dibuat lagi atau diperbaiki lagi oleh Alexander the Great atau Alexander Agung, Raja Makedonia. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa di balik pegunungan Kaukasus itu adalah sejak lama dikenal sebagai bangsa yang merusak, yang menjadi cikal bakal bangsa Eropa saat ini. Di sana ada bangsa Scythia, bangsa Saka yang berubah, yang nanti anak turunannya sebagainya menjadi bangsa Anglo-Saka atau Anglo-Saxon yang menjadi nenek moyang bangsa Inggris dan Amerika dan lain sebagainya. Wallahu a'lam ya. Tapi itu menurut catatan-catatan dari penulis-penulis paling awal yang mengenal masalah Ya'juj Ma'juj ini atau masalah Ya'juj dan Ma'juj dalam Alkitab ya. Mereka sejak awal sebenarnya sudah mengidentifikasi bangsa ini, tetapi kemudian bangsa ini digaibkan atau diselewengkan atau statusnya digeserkan. Dalam hadis Nabi, hadis dari Abdullah bin Umar ya, diriwayatkan oleh At-Tabrani pada Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat, yang menurut Al-Haythami perawinya semuanya sikot. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk anak keturunan Adam. Andai kata mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak penghidupan orang banyak. Tiada seorang lelaki pun yang mati di antara mereka kecuali dia meninggalkan keturunannya yang berjumlah 100 orang atau lebih. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, Takwil, Taris, dan Mansak. Nah, 3 bangsa ini, Takwil, Taris, dan Mansak ini, bila kita mencari identitas mereka itu sangat susah. Tetapi kemungkinan 3 bangsa ini ada hubungannya dengan bangsa Tubal, terus bangsa Rus atau Tiras, atau dan juga bangsa Mesek yang dalam hadis ini disebutkan Mansak. Dalam Yehezkiel ayat 38 pasal 2-5 disebutkan, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Ya'juj di tanah Ma'juj, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Ya'juj, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali,
dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Dalam ayat yang lain di Alkitab disebutkan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Kitab Wahyu ayat 20 pasal 7-8 ya. Nah, dari ayat-ayat di Alkitab itu sendiri telah diketahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang nantinya akan mampu mengumpulkan seluruh bangsa yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadi mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yang menguasai PBB ya, yang jelas ya, karena dia bisa mengumpulkan seluruh penduduk di bumi yang ada di 4 penjuru untuk berperang bersama mereka, yang nantinya mereka akan memerangi Imam Mahdi dan Nabi Isa ya. Nah, bangsa Mesek yang disebutkan dalam Alkitab ini juga bangsa Tubal, juga bangsa Rus, yang dalam hadis mungkin yang dimaksud Taris itu bangsa Rusia. Itu adalah bangsa-bangsa yang tinggal di sekeliling Laut Kaspia ya, yang ketika itu pada masa Rasulullah adalah dikenal sebagai bangsa-bangsa yang tinggal paling barat atau utara dari dunia ketika itu. Bangsa Taris ini mungkin adalah bangsa Rus, kemungkinan adalah bangsa Rus atau bangsa Tiras ya. Bangsa Tiras ini tinggalnya di sebelah barat daerah Turki sekarang, di utara di daerah Yunani ya. Nah, sedangkan bangsa Tubal dalam Alkitab di zaman itu ketika ayat-ayat itu dibuat adalah bangsa-bangsa yang mendiami daerah Armenia atau Georgia yang berada di pegunungan Kaukasus ya. Sedangkan Mesek adalah bangsa-bangsa yang ketika itu masih tinggal di wilayah Turki. 3 bangsa ini kemungkinan adalah di bangsa-bangsa yang saat ini tinggal di utara pegunungan Kaukasus ya, seperti bangsa Moskow, bangsa Tobolski, bangsa Rusia, wallahu a'lam. Tetapi bukan bangsa Rusia atau bangsa Kaukasia yang kita kenal saat ini, tetapi yang ada di masa lampau, yang telah menyebar lagi ke utara dan ke barat, yang seperti dicatatkan oleh para penulis-penulis Kristen dan Yahudi di awal abad Masehi sebagai bangsa-bangsa seperti Hun, Viking, dan lain sebagainya yang saat ini telah menjadi bangsa-bangsa Eropa pada umumnya. Nah, dan karena bangsa ini digaibkan sejarahnya di kemudian hari atau dirubah-rubah terus sehingga banyak kebingungan di antara kita siapa sebenarnya bangsa ini, dan tidak menyadari bahwa ada sebuah hadis Rasulullah yang bersabda tembok Ya'juj Ma'juj di zaman Rasulullah itu telah berlubang ya, telah berlubang. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah berkhutbah, ketika itu beliau membalut jari beliau dengan perban karena disengat kalajengking. Beliau bersabda,
Sesungguhnya kalian berkata, tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian tiada henti memerangi musuh sampai Ya'juj dan Ma'juj datang. Lebar wajahnya, kecil matanya, pirang rambutnya, dan setiap tempat yang tinggi mereka muncul, seolah-olah wajah mereka itu perisai yang dipukul. Dalam hadis yang lain dari Zainab binti Jahsy, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Bukhari, Sahih Bukhari, ya, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ketika itu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya dalam keadaan ketakutan seraya bersabda, tiada ilah kecuali Allah, celakalah orang-orang Arab dari kejahatan yang sudah semakin dekat. Hari ini sudah terbuka tutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan jempol dan jari telunjuk beliau. Aku bersabda, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Rasulullah menjawab, ya, apabila keburukan merajalela. Jadi di masa Rasulullah, Ya'juj Ma'juj itu telah digambarkan telah bisa melubangi lubang tembok yang dibangun oleh, kalau dalam agama Islam disebutkan Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain ini ungkapan untuk menyebutkan penguasa dua tanduk, maksudnya dua tempat terbit dan tenggelamnya matahari, maksudnya memiliki wilayah yang cukup luas yang membentang dari ujung timur sampai ke ujung barat dunia yang dikenal pada masa itu, yaitu pemilik dua wilayah timur dan barat. Nah, lubang tersebut ketika terbuka yang paling celaka, atau tembok tersebut ketika terbuka yang paling celaka menurut Rasulullah adalah bangsa Arab. Ini memberikan poinnya, ini poin penting. Jadi ketika bangsa Ya'juj Ma'juj ini keluar, yang menjadi sasaran utama mereka, yang paling celaka, yang paling dikeruk sumber daya alamnya, dan seterusnya yang terus diperangi semenjak awal mereka keluar adalah bangsa-bangsa Timur Tengah, ya, sesuai hadis ini. Mereka akan selalu menyasar bangsa Timur Tengah. Dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis Sahih Muslim, itu disebutkan bahwa kemudian Allah mengirim Ya'juj Ma'juj. Mereka turun dari setiap dataran tinggi. Bagian depan dari rombongan mereka melewati Danau Tiberia, yaitu di Israel, ya. Lantas mereka meminum semua airnya. Setelahnya bagian paling belakang dari rombongan mereka melewati danau itu sembari berucap, sungguh dahulu di tempat ini pernah ada air. Hadis ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara Ya'juj Ma'juj dengan bangsa Israel, ya. Kenapa? Karena bangsa Israel inilah yang semenjak kedatangannya mereka, semenjak keluarnya mereka dari Eropa dan datang ke Timur Tengah, merekalah yang mengkonsumsi air di Danau Tiberias, ya. Dan itu sudah dikonfirmasi hampir habis airnya, sehingga ketika ada rombongan-rombongan baru yang didatangkan lagi oleh orang Israel, jadi orang Israel ini terus mendatangkan pemukim-pemukim baru, ya, dari Eropa dan dari seluruh dunia. Dan ketika pemukim-pemukim terakhir ini datang, saat itu rombongan terakhir ini pasti akan berucap, sungguh dahulu di tempat ini pernah ada air, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dan habisnya air di Danau Tiberias bukan hanya berarti dihabiskan oleh Ya'juj Ma'juj, tapi juga berarti akan keluarnya Dajjal, seperti pembahasan kita masalah Dajjal.
Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan, saya kutipkan sebuah ungkapan. Jadi disebutkan bahwa Nabi Isa menceritakan kemunculan Dajjal, lalu dia berucap, lalu aku pun turun, kemudian aku bunuh mereka sehingga orang-orang kembali ke negeri mereka. Jadi Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa ya. Nabi Isa yang di barisannya juga ada pasukan Imam Mahdi. Setelah membunuh Dajjal, orang-orang ini pun dalam hadis ini dikatakan orang-orang kembali ke negeri mereka, dan ketika mereka hendak kembali, dalam hadis ini disebutkan akan tetapi mereka dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka itu muncul dari semua bukit dan dataran tinggi. Jadi ketika Dajjal berhasil dikalahkan, pasukan Islam menurut hadis ini di akhir zaman akan dihadang dan diperangi oleh Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena dua ini berkaitan ya. Manakala Dajjal adalah pembuat fitnah atau pemimpin dari kingmaker ya, boleh dibilang kingmaker, yang dalam beberapa pendapat mengenai New World Order, dialah yang menjadi pimpinan dunia saat ini, yang dipimpin oleh orang-orang Yahudi ya, wallahu a'lam, orang-orang Israel, wallahu a'lam ya. Dan ketika mereka dikalahkan, sekutunya itu yang akan keluar dan menuntut balas, yaitu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka sesuai dengan Alkitab sendiri akan menghimpun seluruh bala tentaranya, bala bantuannya dari 4 penjuru bumi dengan jumlah pasukannya seperti pasir di lautan, dalam kitab Alkitab sendiri ya, dalam Bible. Dan bagaimana dengan tembok dari Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran, atau tembok Alexander yang disebutkan dalam buku roman Alexander, atau dalam sejarah yang lain disebutkan tembok yang dibangun oleh Cyrus the Great, Raja Persia. Ini sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Al-Wasik ya. Jadi salah satu Amirul Mukminin di masa Daulah Abbasiyah namanya Al-Wasik, ketika itu bermimpi bahwa tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini telah jebol, sehingga dia mengirim salam ya ketika itu. Salah satu pelancong, dan ini menunjukkan bahwa ketika itu rata-rata umat Islam dan umat Kristen, umat Yahudi, bahkan beberapa orang di Eropa telah mengetahui sebenarnya siapa ya bangsa Ya'juj Ma'juj ini, sehingga salam bisa mengutus sehingga Al-Wasik bisa mengutus salam untuk mengecek lokasi tembok ini. Dan Al-Wasik pun dikatakan pergi ketika itu ke wilayah Georgia ya, ini daerah pegunungan Kaukasus ya. Jadi di sana ada tembok yang di Derben itu, di dekat Laut Kaspia, yang menutup celah antara pegunungan Kaukasus sampai ke Laut Kaspia, dan ada tembok lagi di celah Daria. Dan di saat itu salam mengatakan bahwa temboknya masih berdiri. Jadi lokasi tembok ini telah diketahui, dan bila saat ini kita mencek ke lokasi tersebut, terutama di celah Daria, itu konon ada besi-besi bekas pengecoran dari tembok yang diceritakan di Al-Quran, dan itu temboknya sudah tidak ada ya.
padahal di masa Al-Wasiq ini masih ada. Jadi sudah jelas kemana lokasi tembok tersebut. Nah, mungkin pembahasan untuk kali ini sampai di sini saja. Nanti kita akan mencoba membahas lebih mendetail di bab selanjutnya. Wallahu alam, kita masih sama-sama mencari ilmu. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.